Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan Fiqhus Shiyam, kajian kitab Minhajul Muslim. Di video yang ketiga ini insyaallah kita akan membahas tentang 5 amalan utama di bulan suci Ramadan. Namun demikian, sebelumnya mari sedikit kita kaji keutamaan bulan suci Ramadan itu sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fadlu Ramadan, keutamaan Ramadan. Li Ramadana fadailu azimah. Bulan Ramadan itu memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Wa mazaya adidah. Mazaya itu jamak dari maziyatun. Dan keistimewaan-keistimewaannya itu banyak. Lam takun li ghairihi minasyuhur. Tidak ada itu keutamaan dan keistimewaan li ghairihi untuk selain Ramadan minasyuhur dari bulan-bulan. Artinya tidak ada keistimewaan-keistimewaan tersebut di bulan selain bulan Ramadan. Wal ahaditsu taliyatu tuthbitu dzalika wa tuakkiduhu. Hadis-hadis berikut ini menetapkan yang demikian juga menguatkannya. Rasulullah bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna. Salat 5 waktu, begitu juga salat Jumat, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah mukaffirat, penggugur, penghapus untuk dosa bainahunna, di antara mereka. Artinya ketika kita sholat asar, maka ini menghapus dosa mulai dari duhur sampai asar. Begitu juga ketika kita sholat isya berarti menghapus dosa sejak maghrib sampai isya. Jadi setiap dua sholat itu menggugurkan dosa di antara keduanya. Begitu juga sholat Jumat. Jadi sholat Jumat yang kita lakukan di pekan ini adalah menghapus dosa kita antara Jumat pekan lalu dengan sekarang selama 1 minggu. Begitu juga wa ramadhanu ila ramadhana. Jadi kalau puasa kita atau Ramadan kita di tahun ini berarti menghapus dosa sejak dari Ramadan yang lalu sampai sekarang. Ini tunibat al-kabairu, sepanjang dijauhi dosa-dosa besarnya. Artinya yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Itu diantara keutamaan bulan suci Ramadan. Rasulullah juga bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridho dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama, maka diampuni baginya apa yang sudah lalu, min dzambihi, dari
dosa-dosanya, ya. Tuh, jadi puasa di bulan suci Ramadan itu menghapus dosa yang sudah lalu. Di hadis lain Rasulullah bersabda, wa ra'aitu rajulan min ummati yalhathu 'atashan. Aku melihat seorang lelaki di antara umatku terengah-engah kehausan. Kullama warada haudan muni'a minhu. Setiap kali datang atau sampai kepada kolam air, muni'a minhu, dia tercegah, muni'a, dia terhalangi darinya. Jadi dia tercegah, dia tidak bisa minum air dari kolam air tersebut padahal dalam keadaan haus. Faja'ahu siyamu Ramadhana, maka datang padanya siyamu Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Fasaqahu, maka memberinya minum, warawahu, dan menghilangkan rasa hausnya, gitu. Jadi ibarat kita ini kehausan rahmat dan ampunan dari Allah, maka di bulan suci Ramadan ini ada kehausan kita akan rahmat dan ampunan dari Allah tersebut akan terpenuhi kebutuhan ruh kita, ya. Kebutuhan akan rahmat dan ampunan insya Allah akan terpenuhi di bulan suci Ramadan, kehausan kita. Baik. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalu lailatin min Ramadhana, ketika awal, ya, ketika ada awal malam min Ramadhana, dari bulan suci Ramadan, suffidat, ya, suffidatis syayatinu, ya, dibelenggu setan-setan, wa maradatul jan, maradatul jan atau juga maradatul syayatin, itu kata Syekh Utsaimin adalah alladzina hum asyaddu syayatini adawatan wa udwanan, yaitu di antara kelompok syaitan dari bangsa jin yang asyaddu adawatan, yang luar biasa permusuhannya, ala bani Adam, atas anak cucu Adam. Jadi di antara golongan jin, di golongan setan itu ada yang luar biasa permusuhannya terhadap anak cucu Adam. Itu yang disebut dengan maradatul jan atau maradatus syayatin. Nah, ini di sejak awal bulan suci Ramadan, malam pertama bulan suci Ramadan, dibelenggu, ya, mereka. Wa ghulliqat, dan ditutup abwabun nar, pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, maka tidak dibuka dari pintu-pintu tersebut babun, satu pintu pun. Jadi tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Wa futtihat abwabul jannah, ya, dan dibukalah dan dibukakan pintu-pintu surga. Falam yughlaq, maka tidak ditutup minha, dari pintu-pintu tersebut, babun, satu pintu pun. Nah, jadi tidak ada yang ditutup satupun. Kalau neraka tidak ada yang dibuka satupun, sedangkan surga tidak ada yang ditutup satupun sejak awal malam bulan suci Ramadan. Wanada munadin, dan seorang penyeru memanggil, ya baghiyal khair, wahai para pencari kebaikan, aqbil, datanglah. Wa ya baghiyasy syarri, dan wahai pencari keburukan, aqsir, berhentilah. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah memiliki utaqa, orang-orang yang terbebaskan, minan nar,
dari neraka. Wa dzalika kullalailatin, dan itu terjadi di setiap malam. Nah, itu diantara keutamaan bulan suci Ramadan. Berikutnya akan kita bahas 5 amalan yang menurut al-musannif ini adalah utama dilakukan di bulan suci Ramadan. Baik, fi fadlil birri wal ihsani fi Ramadan. Kita bahas tentang keutamaan berbuat baik di bulan suci Ramadan. Li fadli Ramadana qad fuddila kullu ma yaqa'u fihi. Karena keutamaan bulan suci Ramadan, maka qad fuddila, telah diutamakan, kullu ma yaqa'u fihi, segala sesuatu yang terjadi di dalamnya, min af'alil khair, yaitu berupa perbuatan-perbuatan kebaikan, wadrubil birri wal ihsan, ya, dan aneka macam kebaikan. Ada sekali banyak kebaikan di bulan suci Ramadan. Wa min dzalika, dan diantaranya, dan diantara kebaikan tersebut, nah ini kita akan sebutkan 5 hal yang oleh musannif ditulis di sini sebagai amalan utama di bulan suci Ramadan. Yang pertama, as-shadaqah, adalah shadaqah. Idza qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana atau karena Rasulullah pernah bersabda, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadana. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, beliau juga bersabda, man fattara, barang siapa yang memberi makan berbuka, ya, iman kepada seorang yang berpuasa, falahu ajruhu, maka baginya pahala puasa tersebut, min ghairi ayyang kusa min ajri shaimi syai'un, dengan tanpa berkurang dari pahala orang yang berpuasa tersebut syai'un, sedikit pun. Memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka kita mendapatkan pahala puasanya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Itu baik, kita lanjutkan. Rasulullah juga bersabda, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka kepada seorang yang berpuasa, ala ta'amin, ya, atas ta'am, makanan, aw syarabin, atau minuman, min halalin, dari yang halal-halal tentunya, salat alaihil malaikatu, maka malaikat bersolawat padanya. Malaikat bersolawat kepada orang yang memberi makan buat berbuka. Maksudnya malaikat memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya memberikan rahmatnya kepada orang tersebut. Jadi kalau malaikat bersolawat kepada seorang hamba, maksudnya malaikat mendoakan curahan rahmat atas orang tersebut. Fi sa'ati syahri Ramadan, yaitu di jam-jam di bulan Ramadan. Wa shalla alaihi Jibrilu Lailatul Qadri, demikian juga Jibril itu bersolawat atasnya Lailatul Qadri, yaitu di malam Qadar. Nah, jadi Jibril juga memohonkan rahmat untuk orang tersebut, ya, yang memberi makan untuk orang yang sedang berpuasa di saat berbuka. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair, dan Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan, bil khairi, dengan kebaikan. Dermawan dengan apanya? Bimalihi, dengan hartanya, wa badanihi, dengan badannya, fisiknya, ya. Dermawan dengan bi'ilmihi, dengan ilmunya, wa da'watihi, dermawan dalam berdakwah, artinya tanpa perhitungan, ya, berdakwah. Itu menurut Syekh Utsaimin begitu disebutkan bahwasanya dermawan, manusia yang paling dermawan Rasulullah maksudnya adalah hartanya, badannya, dakwahnya, ilmunya, gitu kan. Nah, kita lanjutkan.
Wa kana ajwada ma yakunu fi ramadhana hina yalqahu Jibrilu. Dan Rasulullah itu sebaik-baik atau sedermawan-dermawannya itu di bulan Ramadan. Artinya di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Hina yalqahu Jibrilu. Ya, bulan Ramadan itu yaitu di saat Jibril rutin menemuinya. Artinya di bulan suci Ramadan di mana Jibril sering menemui Rasulullah. Itulah saat-saat di mana Rasulullah di bulan tersebut lebih dermawan dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lainnya. Padahal di bulan yang lain pun Rasulullah disebut sebagai mana tadi karena ajwadan nas, beliau adalah sedermawan-dermawannya manusia. Itu amalan pertama yang ya nomor pertama ya. Amalan utama di bulan suci Ramadan. Amalan kedua di bulan suci Ramadan yang utama adalah qiyamul lail. Qiyamul lail. Idz qala sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qiyamul lail di bulan suci Ramadan, salat malam di bulan suci Ramadan, salat tarawih ya di bulan suci Ramadan. Nah ini salat tarawih disebut salat tarawih karena apa? Tarawih itu satu arkata dengan juga rohah, satu arkata dengan istaroha yastarihu istirohah. Karena kanu para innas salaf menurut Syekh Utsaimin disebutkan bahwa sholat tersebut disebut dengan sholat tarawih adalah karena sesungguhnya kaum salaf ya, orang-orang yang soleh, orang-orang soleh di zaman dahulu, kanu yutilunal qiyama warruku'a wassujuda, itu berdirinya lama sekali, tenang ya. Jadi sholat tarawih itu sholatnya tenang, berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya juga lama. Dan biasanya para sahabat itu setelah salam apa? Tidak langsung sholat lagi, tapi berdoa dulu dengan amalan-amalan yang lain. Jadi santai, tenang, makanya disebut dengan sholat tarawih. Jadi sholatnya tidak terburu-buru ya, tapi santai, tenang. Nah ini barang siapa yang qoma ramadhana qiyamul lail, salat tarawih di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah, pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhyi layali Ramadan, dan Rasulullah itu biasa menghidupkan malam-malam Ramadan. Wa idza kana al-asrul awakhiru aiqadha ahlahu, dan ketika 10 terakhir aiqadha ahlahu, Rasulullah membangunkan keluarganya. Wa kulla saghirin wa kabirin, dan semua baik yang kecil maupun yang besar, yatiqus sholata, yang mampu untuk sholat. Itu amalan kedua ya di bulan suci Ramadan. Amalan ketiga, amalan utama ketiga di bulan suci Ramadan adalah tilawatul Qur'anil Karim, membaca Al-Quran. Idz kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru min tilawatil Qur'ani al-Karimi fi Ramadan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak tilawatil Quran di bulan suci Ramadan. Wa kana Jibrilu alaihissalamu yudarisuhul Qur'ana fi Ramadan, dan Jibril alaihissalam itu biasa membacakan Al-Quran kepadanya fi Ramadan, di bulan suci Ramadan, supaya tertancap lebih kuat lagi pada diri Rasulullah. Itu keterangannya demikian ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yutilul qira'ata fi qiyami Ramadan
aktsara mimma yutilu fi ghairihi. Dan Rasulullah itu biasa memanjangkan bacaannya pada saat qiyamul lail, salat malam, lebih banyak daripada yang dia panjangkan di bulan selain Ramadan. Di hari-hari di bulan selain Ramadan saja Rasulullah biasa salat malam dengan bacaan tilawah yang panjang. Nah, di bulan suci Ramadan saat qiyamul lail bacaan Rasulullah juga ini bahkan lebih panjang lagi. Faqad shalla ma'ahu Hudzaifatu, ya. Hudzaifah ini pernah salat bersamanya lailatan faqara'a bil Baqarah. Jadi Rasulullah sedang salat, Hudzaifah ikut di belakangnya. Apa yang dibaca oleh Rasulullah? Faqara'a bil Baqarah. Rasulullah membaca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Hudzaifah berpikir, wah ini setelah 100 ayat mungkin Rasulullah ruku. Ternyata tidak ruku. Satu surat juga tidak ruku. Summa Ali Imran. Kemudian membaca surat Ali Imran. Hudzaifah berpikir, setelah Ali Imran mungkin akan ruku. Ternyata tidak. Summa An-Nisa'i. Rasulullah lanjutkan dengan membaca surat An-Nisa. La yamurru bi ayati takhwifin. Dan tidaklah melewati ayat yang menakutkan. Khawafa yukhawwifu takhwif. Yang ayat yang memberi rasa takut, ya. Illa waqafa indaha, kecuali Rasulullah berhenti sebentar. Yas'alu, berdoa kepada Allah. Jadi kalau ada Rasulullah, orang yang begitu mulianya, dekatnya dengan Allah, namun ketika sampai di ayat-ayat yang memberikan rasa takut, ternyata Rasulullah waqafa indah, berhenti di situ, yas'alu, memohon kepada Allah atau berdoa kepada Allah. Fama shalla raka'ataini hatta jaa Bilalun. Dan tidaklah salat 2 rakaat sampai jaa Bilal datang. Kemudian fadzanahu bisolati. Bilal kemudian datang untuk azan, ya. Azan untuk salat, artinya udah sampai mendekati subuh, Rasulullah baru selesai. Kemudian Rasulullah juga bersabda, as-siyamu wal qiyamu yasfa'ani lil abdi, ya. Puasa dan qiyamul lail keduanya memberikan syafaat buat hamba yaumal qiyamah, di hari kiamat. Yaqulu shaumu, saum berpuasa nanti. Saum akan berkata nanti, ya. Di hari kiamat puasa akan berkata, Rabbi mana'tuhu ta'ama wasyaraba binhar. Aku mencegah orang ini yang berpuasa ini untuk makan dan minum binhar di siang hari. Wa yaqulul Qur'anu. Nah, jadi kata ibadah puasa, ini orang dulu aku tahan untuk tidak makan dan tidak minum. Kemudian wa yaqulul Qur'an. Al-Qur'an juga berkata nanti di hari kiamat. Apa kata Al-Qur'an? Mana'tuhun nauma bil laili. Aku mencegahnya tidur di malam hari. Nah. Fasyafi'na bihi, ya. Maka berilah syafaat, ya, kami dengannya. Jadi nanti di akhirat ibadah puasa kita, bacaan Quran kita itu akan minta kepada Allah supaya orang tersebut mendapatkan syafaat. Jadi supaya dirinya puasa dan bacaan Qur'annya itu menjadi penolong buat orang tersebut. Baik, yang keempat, al-i'tikafu, i'tikaf. Nah, ini amalan keempat di bulan suci Ramadan adalah wahwa al-i'tikaf, wahwa mulazamatul masjidi lil ibadah. Mendiami masjid dengan tujuan ibadah. Taqarruban ilallah azza wajal. Dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah azza wajal. Faqad i'takafa sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah telah beriktikaf. Walam yajal, dan senantiasa beliau ya'takiful asral awakhir, senantiasa beriktikaf di 10 terakhir min Ramadhan, dari bulan suci Ramadan, hatta tawaffahullahu ta'ala, sampai Allah mewafatkannya. Artinya sampai Rasulullah wafat, Rasulullah terus di setiap 10 terakhir di bulan suci Ramadan itu iktikaf di dalam masjid, mendiami masjid, ya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, al-masjidu baitu kulli taqiyyin, masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Wa taqaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu, maka Allah menjamin pada orang yang masjid itu menjadikan atau dijadikan sebagai rumahnya. Menjamin apa? Birruhi, dengan ruhnya, wa birrahmah, menjamin dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Kemudian menjamin dengan apa lagi? Wal jawazi ala sirati, artinya jawaz, membuatnya bisa, ya, lolos ala sirat, di atas sirat, ila ridwanillahi ilal jannah, jadi melewati sirat menuju keridhaan Allah, yaitu menuju ke surga gitu. Jadi Allah akan menjamin orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan ruhnya, menjamin dengan rahmatnya, dan juga membuat dia, orang tersebut, bisa melewati sirat menuju kepada ridwanillahi ilal jannah, keridhaan Allah, yaitu menuju ke surga. Itu yang keempat. Yang kelima, ya, amalan utama di bulan suci Ramadan adalah al-i'timar. I'timar itu artinya umroh. Wa huwa ziyadatu baitillahil harami lit-tawafi was-sa'yi. Yang disebut dengan umroh adalah mengunjungi Baitullah untuk lit-tawafi was-sa'yi, untuk tawaf dan sa'i fi Ramadhan, di bulan suci Ramadan. Namun mungkin di bulan suci Ramadan ini belum memungkinkan, ya, untuk umroh, untuk melaksanakan umroh terkait dengan wabah corona. Idz qala, sebagaimana Rasulullah bersabda, umratun fi Ramadhana ta'dilu hujjatan ma'i, umroh di bulan suci Ramadan itu menyamai haji bersamaku. Di pahala umroh di bulan suci Ramadan seperti pahala orang yang berhaji bersama dengan Rasulullah. Ini termasuk amalan utama di bulan suci Ramadan. Wa qala, dan Rasulullah juga bersabda, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, umroh satu dengan umroh lainnya adalah kafarat, menjadi penghapus dosa, lima bainahuma, untuk dosa di antara keduanya. Jadi dulu umroh, sekarang umroh. Nah, di antara keduanya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 5 dari sekian banyak amalan utama di bulan suci Ramadan. Yang pertama tadi disebutkan apa? Sedekah. Ya, yang kedua adalah qiyamul lail, yang ketiga tilawatul Quran, keempat i'tikaf, dan yang kelima adalah umroh. Itu yang bisa saya sampaikan. Adzan maghrib, kebetulan rumah saya di samping masjid. Mudah-mudahan bermanfaat kajian ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.